I got so motherfucking designer on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts on the block with her head. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Syaukila Madabilkis. You can call me Lala. I'm from the Taqwa Management Study Program. To the Honorable Mrs. Sulfa Ismawati as a lecturer in the English Text Studies course. I will review the next material that my friend has presented, the Principles of Management, Chapter 6, International Management. Can be seen in the graph. An important consequence of the rise of emerging markets has been the growing importance of emerging market multinationals. Emerging market multinationals are influential companies from emerging markets that compete head-on with established multinationals and rewrite the rules of competition by using new business models. Consider the case of Cemex, the Mexican cement manufacturer, Sprite, the South African retail, and Wipro and Infosys, it is leading software companies. These emerging market multinationals are industry leaders in their fields and are pushing more established multinationals to the competitive edge. Konsekuensi penting dari bangkitnya pasar negara berkembang adalah semakin pentingnya keberadaan perusahaan multinasional di pasar negara berkembang. Perusahaan multinasional pasar berkembang adalah perusahaan yang berpengaruh dari pasar negara berkembang yang bersaing langsung dengan perusahaan multinasional yang sudah mapan dan mengubah aturan persaingan dengan menggunakan model bisnis baru. Misalnya saja kasus Cemex, yakni produsen semen asal Meksiko. Lalu ada Shoprite, pengecer dari Afrika Selatan, dan Wipro serta Infosys, yakni perusahaan perangkat lunak dari India. Perusahaan multinasional emerging market ini merupakan pemimpin industri di bidangnya dan mendorong perusahaan multinasional yang lebih mapan menuju keunggulan yang lebih kompetitif. The lowering of trade barriers and the increase in foreign direct investment indicate that global trade will continue to stay strong and contribute to globalization. Such trends suggest that companies will need to continue to contend with and take advantage of global opportunities. The rising competition for emerging markets and emerging multinationals means that companies will need to continue to understand and manage the global environment to compete. Globalization Factor 3, the Internet. Thanks to the pervasiveness of the Internet today, any company in the world can sell products to anyone in the world. In fact, the developments in information technology and the reduction in costs of the technological equipment mean that any multinational can reach anyone in the world. Social media such as Twitter and Facebook also provide a means for multinationals to build relationships with customers worldwide. Data also suggests that even countries that previously had little access to the Internet are now experiencing tremendous growth. To give you more insight on Internet growth, consider Exhibit 6.4.
Menurunnya hambatan perdagangan dan peningkatan investasi asing langsung menunjukkan bahwa perdagangan global akan terus kuat dan berkontribusi terhadap globalisasi. Tren tersebut menunjukkan bahwa perusahaan perlu terus bersaing dan memanfaatkan peluang global. Meningkatnya persaingan di pasar negara berkembang dan perusahaan multinasional pasar negara berkembang berarti bahwa perusahaan harus terus memahami dan mengelola lingkungan global agar dapat bersaing. Faktor globalisasi 3, yakni internet. Berkat meluasnya internet saat ini, perusahaan manapun di dunia dapat menjual produknya kepada siapapun di dunia. Perkembangan teknologi informasi dan penurunan biaya peralatan teknologi berarti bahwa perusahaan multinasional manapun dapat menjangkau siapapun di dunia. Media sosial seperti Twitter dan Facebook juga menyediakan sarana bagi perusahaan multinasional untuk membangun hubungan dengan pelanggan di seluruh dunia. Data juga menunjukkan bahwa negara-negara yang sebelumnya hanya memiliki sedikit akses terhadap internet kini mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Untuk memberi Anda lebih banyak wawasan tentang pertumbuhan internet, pertimbangkan gambar 6.4. Internet data graph in next page. In some regions, such as Europe and North America, are high. The rates of penetration in regions in Asia, 46.7%, and Africa, 31.2%, suggests that these countries have great potential. When coupled with rising growth rates of the internet in regions such as Africa, more than 8,000% increase from 2000 to 2017. Latin America, 2,137%, and the Middle East, 4,374%. Any multinationals have to appreciate the importance of the growth of the internet. What are the implications of this factor for international management? As mentioned earlier, companies located anywhere in the world will be able to find new markets and new ways to reach new customers. Consider the case of Russian entrepreneur Dmitry Dvornikov, who was selling jewelry and tablecloths made from Russian semi-precious stones. Until 2013, Dvornikov wasn't able to expand beyond local markets. However, he decided to list his products on eBay. This has allowed his business sales to grow by 30%. Such success was spurred by the implementation of software by eBay's operators in Russia. This software enabled smaller companies to sell anywhere in the world. Such factors have greatly expanded e-commerce, the buying and selling of products using the internet. E-commerce doesn't necessarily have to be between companies and individual customers. In fact, there are many other forms of e-commerce, such as business to consumer, business to business, where companies sell to each other, consumer to business, and consumer to consumer. These forms of e-commerce are all contributing to making the global business world more interconnected.
It is critical for multinationals to appreciate the importance of the internet. Not only can companies reach new consumers, but they can also improve their business models. Additionally, the internet provides the opportunity to companies to build relationships with consumers worldwide. Di beberapa kawasan seperti Eropa dan Amerika Utara tergolong tinggi, tingkat penetrasi di kawasan Asia sekitar 46,7% dan Afrika 31,2%, menunjukkan bahwa negara-negara tersebut mempunyai potensi yang besar. Jika ditambah dengan tingkat pertumbuhan internet yang luar biasa di kawasan seperti Afrika, yang mengalami peningkatan lebih dari 8.000% dari tahun 2000 hingga 2017, dan Amerika Latin sekitar 2.137% dan Timur Tengah sekitar 4.374%. Perusahaan multinasional manapun harus menyadari pentingnya hal ini dari pertumbuhan internet. Apa implikasi faktor ini terhadap manajemen internasional? Seperti disebutkan sebelumnya, perusahaan yang berlokasi dimanapun di dunia akan dapat menemukan pasar baru dengan cara baru untuk menjangkau pelanggan baru. Misalnya saja kasus pengusaha Rusia Dmitry Dvornikov yang menjual perhiasan dan jam meja yang terbuat dari batu semi mulia Rusia. Hingga tahun 2013, Dvornikov tidak mampu berekspansi keluar pasar lokal. Namun dia memutuskan untuk mendaftarkan produknya di eBay. Hal ini memungkinkan penjualan bisnisnya tumbuh sebesar 30%. Keberhasilan tersebut didorong oleh penerapan perangkat lunak oleh operator eBay di Rusia. Perangkat lunak ini memungkinkan perusahaan kecil untuk menjual dimanapun di dunia. Faktor-faktor tersebut telah memperluas e-commerce, pembelian dan penjualan produk menggunakan internet. E-commerce tidak harus selalu antara perusahaan dan pelanggan individu. Faktanya ada banyak bentuk e-commerce lainnya seperti bisnis ke konsumen, misalnya eBay, bisnis ke bisnis, di mana perusahaan menjual satu sama lain, konsumen ke bisnis, di mana konsumen dapat menjual ke dunia usaha, dan konsumen ke konsumen, di mana konsumen dapat menjual ke konsumen lain. Bentuk-bentuk e-commerce ini berkontribusi dalam menjadikan dunia bisnis global lebih saling terhubung. Penting bagi perusahaan multinasional untuk menghargai pentingnya internet. Perusahaan tidak hanya dapat menjangkau konsumen baru, tetapi juga dapat meningkatkan model bisnisnya. Selain itu, internet memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk membangun hubungan dengan konsumen di seluruh dunia. As the business world becomes more global, employees will likely face someone from another country at some point in their careers. Companies will negotiate with companies from other countries, and even employees of domestic companies will likely encounter someone from another country. Furthermore, trends such as the immigration, the movement of people from their home country to other countries will continue to grow worldwide, a process that will contribute to making companies' workforce increasingly diverse. Additionally, many multinational companies rely on expatriates to run their local operations. An expatriate is foreign employee who moves to and works in another country for an extended period of time. All of these trends mean that during your career you're likely to encounter someone from a different culture, and that the potential for cross-cultural tensions is high. It is therefore important for an international management student to understand culture to better prepare for dealing with such tensions.
Ketika dunia bisnis menjadi lebih global, karyawan kemungkinan besar akan bertemu dengan seseorang dari negara lain pada suatu saat dalam karir mereka. Perusahaan akan bernegosiasi dengan perusahaan dari negara lain, dan bahkan karyawan perusahaan dalam negeri kemungkinan akan bertemu dengan seseorang dari negara lain. Selain itu, tren menunjukkan bahwa imigrasi, yaitu perpindahan orang dari negara asal mereka ke negara lain, akan terus meningkat di seluruh dunia. Sebuah proses yang akan berkontribusi pada peningkatan keberagaman tenaga kerja di perusahaan. Selain itu, banyak perusahaan multinasional bergantung pada ekspatriat untuk menjalankan operasi lokalnya. Ekspatriat adalah tenaga kerja asing yang pindah dan bekerja di negara lain untuk jangka waktu tertentu. Semua tren ini berarti bahwa selama karir Anda, kemungkinan besar Anda akan bertemu dengan seseorang dari budaya yang berbeda dan potensi ketegangan lintas budaya yang tinggi pula. Oleh karena itu, penting bagi setiap mahasiswa manajemen internasional untuk memahami budaya agar lebih siap menghadapi ketegangan tersebut. According to Geert Hofstede, a Dutch social psychologist, culture is the collective programming of the mind, which distinguishes the member of one group of category of people from another. It tells people who they are, which behaviors are appropriate, and which are not acceptable in any society. It affects almost everything we do, see, feel, and believe. In fact, if you have heard of the American dream, where if one works hard, one can achieve one's dream, you are aware of one characteristic aspect of American culture. Consider any aspect of your life, and it's likely influenced by your culture. The food you eat, the clothes you wear, and even how you address your boss or teacher are influenced by your culture. Such as these develop culture norms, values, and beliefs to assist their members in adapting to their environments. Why is an understanding of culture critical to a manager in a global environment? As you have already seen, anyone from any country is likely to encounter someone from another country at the workplace. Such interactions can result in misunderstanding or tensions if not properly managed. Business magazines are full of examples of cultural misunderstandings that have to meet relationships and business. For another example, US managers sent to Beijing, China get frustrated because they find that their hosts are more interested in socializing than concluding a deal, and the understanding Chinese culture would have prevented the latter misunderstanding because the US managers would understand that it's very important for Chinese companies to know who they are working with before signing any deal. In this section, you will learn about one of the most powerful tools for understanding cultural difference, Hofstede's model of national culture. Menurut Geert Hofstede, seorang psikologi sosial Belanda, budaya adalah pemrograman pikiran secara kolektif yang membedakan anggota suatu kelompok atau kategori orang dengan yang lain. Ini memberitahu orang-orang siapa mereka, perilaku mana yang pantas dan mana yang tidak dapat diterima dalam masyarakat manapun. Ini mempengaruhi hampir semua hal yang kita lakukan. Yang
sedang kita lakukan seperti melihat, merasakan, dan percaya. Faktanya, jika Anda pernah mendengar tentang impian Amerika, di mana jika seseorang bekerja keras, maka ia akan berhasil dalam mencapai impian seseorang. Anda menyadari salah satu aspek karakteristik budaya Amerika. Pertimbangkan aspek apapun dalam hidup Anda, dan kemungkinan besar hal itu dipengaruhi oleh budaya Anda. Makanan yang kamu makan, pakaian yang kamu pakai, dan bahkan cara Anda menyapa atasan atau guru Anda dipengaruhi oleh budaya Anda. Masyarakat berkembang norma budaya, nilai, keyakinan untuk membantu anggotanya dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Mengapa pemahaman budaya penting bagi seorang manajer di lingkungan global? Seperti yang telah Anda lihat, siapapun dari negara manapun kemungkinan besar akan bertemu dengan seseorang dari negara lain di tempat kerja. Seperti interaksi dapat mengakibatkan kesalahpahaman atau ketegangan jika tidak dikelola dengan baik. Majalah bisnis penuh contoh kesalahpahaman lintas budaya yang telah menghancurkan hubungan dan bisnis. Untuk yang lain, misalnya manajer Amerika yang dikirim ke Beijing, Tiongkok, merasa frustasi karena mereka mendapati tuan rumah mereka lebih banyak tertarik untuk bersosialisasi daripada membuat kesepakatan. Memahami budaya Tiongkok akan mencegah hal tersebut kesalahpahaman yang terakhir karena manajer Amerika akan memahami bahwa hal ini sangat penting bagi orang Cina perusahaan untuk mengetahui dengan siapa mereka bekerja sebelum menandatangani kesepakatan apapun. Di bagian ini, Anda akan belajar tentang salah satu alat paling ampuh untuk memahami perbedaan budaya. Menurut Geert Hofstede, seorang psikologi sosial Belanda, budaya adalah pemrograman pikiran secara kolektif yang membedakan anggota suatu kelompok atau kategori orang dengan yang lain. Ini memberitahu orang-orang siapa mereka, perilaku mana yang pantas dan mana yang tidak dapat diterima dalam masyarakat manapun. Ini mempengaruhi hampir semua hal yang kita lakukan, yang sedang kita lakukan, seperti melihat, merasakan, dan percaya. Faktanya, jika Anda pernah mendengar tentang impian Amerika, di mana jika seseorang bekerja keras, maka ia akan berhasil dalam mencapai impian seseorang. Anda menyadari salah satu aspek karakteristik budaya Amerika. Pertimbangkan aspek apapun dalam hidup Anda, dan kemungkinan besar hal itu dipengaruhi oleh budaya Anda. Makanan yang kamu makan, pakaian yang kamu pakai, dan bahkan cara Anda menyapa atasan atau guru Anda dipengaruhi oleh budaya Anda. Masyarakat berkembang norma budaya, nilai, keyakinan untuk membantu anggotanya dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Mengapa pemahaman budaya penting bagi seorang manajer di lingkungan global? Seperti yang telah Anda lihat, siapapun dari negara manapun kemungkinan besar akan bertemu dengan seseorang dari negara lain di tempat kerja. Seperti interaksi dapat mengakibatkan kesalahpahaman atau ketegangan jika tidak dikelola dengan baik. Majalah bisnis penuh contoh kesalahpahaman lintas budaya yang telah menghancurkan hubungan dan bisnis. Untuk yang lain, misalnya manajer Amerika yang dikirim ke Beijing, Tiongkok, merasa frustasi karena mereka mendapati tuan rumah mereka lebih banyak tertarik untuk bersosialisasi daripada membuat kesepakatan. Memahami budaya Tiongkok akan mencegah hal tersebut kesalahpahaman yang terakhir karena manajer Amerika akan memahami bahwa hal ini sangat penting bagi orang Cina perusahaan untuk mengetahui dengan siapa mereka bekerja sebelum menandatangani kesepakatan apapun. Di bagian ini, Anda akan belajar tentang salah satu alat paling ampuh untuk memahami perbedaan budaya. There are several frameworks to understand cultural difference. One of the most powerful is Hofstede's model. Hofstede is a Dutch social scientist who developed his model by surveying over 88,000 employees in IBM subsidiaries from 72 countries. Hofstede developed this cultural model primarily on the basis of difference in values and belief regarding work goals. Hofstede's framework is especially useful because it provides important information about difference between countries and how to manage such difference. Recent reviews of research have shown the utility of Hofstede's framework for a wide
variety of managerial activities such as change management, conflict management, leadership, negotiation, and work-related attitudes. Cultural dimension first, power distance. Hofstede's original survey of the more than 88,000 employees of the 72 countries revealed four major cultural dimensions. The first cultural dimension is power distance, the degree to which members of a society accept difference in power and authority. In societies with high power distance, people are more likely to accept that power inequality is good and acceptable. People in high power distance societies are more likely to accept that there are some powerful people who are in charge and that these people are entitled to special benefits. In contrast, society with low power distance tend to consider that all members are equal. Table 6.2 shows the levels of power distance, and the other cultural dimensions discussed later. In 15 selected societies, Hofstede scores range from 100, the highest power distance, to 0, the lowest. Meskipun ada beberapa kerangka kerja untuk memahami perbedaan budaya, salah satu kerangka kerja yang paling ampuh adalah model Hofstede. Hofstede adalah seorang ilmuwan sosial Belanda yang mengembangkan modelnya dengan melakukan survei terhadap lebih dari 88.000 orang karyawan di anak perusahaan IBM dari 72 negara. Hofstede mengembangkan model budaya ini terutama pada dasar perbedaan nilai dan keyakinan mengenai tujuan kerja. Kerangka kerja Hofstede sangat berguna karena memberikan informasi penting tentang perbedaan antara negara dengan cara mengelola perbedaan tersebut. Tinjauan penelitian terbaru menunjukkan kegunaan kerangka Hofstede untuk berbagai macam aktivitas manajerial seperti manajemen perubahan, manajemen konflik, kepemimpinan, negosiasi, dan sikap terkait pekerjaan. Dimensi budaya 1, yakni jarak kekuasaan. Survei awal Hofstede terhadap lebih dari 88.000 karyawan di 72 negara mengungkapkan 4 budaya utama. Ada ukuran, yakni dimensi budaya yang pertama adalah jarak kekuasaan, yaitu sejauh mana anggota masyarakat menerima perbedaan kekuasaan dan wewenang. Dalam masyarakat dengan jarak kekuasaan yang tinggi, masyarakat lebih cenderung menerima bahwa kesenjangan kekuasaan adalah hal yang baik dan dapat diterima. Masyarakat yang berada dalam jarak kekuasaan yang tinggi lebih cenderung menerima bahwa ada beberapa orang berkuasa yang memegang kendali dan orang-orang ini berhak mendapatkan keuntungan khusus. Sebaliknya, masyarakat dengan jarak kekuasaan yang rendah cenderung menganggap semua anggotanya setara. Pada tabel 6.2 menunjukkan tingkat jarak kekuasaan atau dimensi budaya lainnya yang akan dibahas pada tabel selanjutnya. Di 15 masyarakat terpilih, skor Hofstede berkisar dari 100, yakni jarak kekuasaan tertinggi, hingga 0, yakni jarak kekuasaan terendah. Di meja kita istirahat, skor Hofstede menjadi tinggi, yakni 70 sampai 100, sedang 40 sampai 69, dan rendah 0 sampai 39. Table 6.1 shows many of the emerging markets in regions such as Asia and Latin America, such as India, Brazil, and Mexico, all have high power distance scores. In such countries, the concern of
hierarchy and inequality in organization is rooted in early socialization in the family and school. In these countries, children are expected to obey their parents and elders. When these children enter school, teachers assume the dominant role. Children must show respect and they seldom challenge a teacher's authority. As these individuals take on work roles, the allegiance to teachers is transferred to boss. Thus, people in high power distance societies will seldom question their supervisors. In contrast, Anglo countries such as the United States, Canada, and United Kingdom have low power distance. In these countries, people don't expect power difference and everyone is seen as an equal. Management implications of power distance. What are the implications of power distance for international management? Table 6.2 shows some of the key difference between high and low power distance societies for work-related issues. As you can see, it is important for managers to express their authority and know how in high power distance societies. Subordinates expect clear directions from their managers and assume they will be told what to do. In high power distance societies, employees will often equate age with wisdom and seniority. For instance, if a multinational is sending people to negotiate in a high power distance country, they should send higher level and older managers if they want to be taken seriously. Seperti yang ditunjukkan tabel 6.1, banyak negara berkembang di kawasan seperti Asia dan Amerika Latin seperti India, Brasil, dan Meksiko semuanya memiliki skor jarak kekuasaan yang tinggi. Di negara-negara tersebut, kekhawatiran terhadap hierarki dan kesenjangan dalam organisasi berakar pada sosialisasi awal di keluarga dan sekolah. Di negara-negara ini, anak-anak diharapkan untuk mematuhi orang tua dan orang yang lebih tua. Ketika anak-anak ini masuk sekolah, guru mengambil peran dominan. Anak-anak harus menunjukkan rasa hormat dan mereka jarang menentang otoritas guru. Ketika individu ini mengambil peran kerja, kesetiaan terhadap guru dialihkan ke atasan. Oleh karena itu, orang-orang yang berada dalam masyarakat dengan kekuasaan jarak jauh jarang mempertanyakan atasan mereka. Sebaliknya, negara-negara Anglo seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris memiliki jarak kekuasaan yang rendah. Di negara-negara ini, masyarakat tidak mengharapkan adanya perbedaan kekuasaan dan setiap orang dipandang setara. Implikasi manajemen jarak kekuasaan. Apa implikasi jarak kekuasaan bagi manajemen internasional? Tabel 6.2 menunjukkan beberapa perbedaan utama antara masyarakat high power distance and low power distance. Dalam hal isu-isu terkait pekerjaan, seperti yang Anda lihat, penting bagi manajer untuk mengekspresikan otoritas dan pengetahuan mereka dalam masyarakat yang memiliki jarak kekuasaan yang tinggi. Bawahan mengharapkan arahan yang jelas dari manajernya dan berasumsi bahwa mereka akan diberitahu apa yang harus dilakukan. Dalam masyarakat dengan jarak kekuasaan yang tinggi, karyawan seringkali menyamakan usia dengan kebijaksanaan dan senioritas. Misalnya, jika perusahaan multinasional
mengirim orang untuk bernegosiasi di negara dengan jarak kekuasaan yang tinggi, mereka harus mengirimkan manajer yang lebih tinggi dan lebih tua jika mereka ingin dianggap. Cultural dimension 2, individualism and collectivism. The second cultural dimension we consider here is individualism or collectivism. Individualism refers to the degree to which a society focuses on the relationship of the individual to the group. Collectivism refers to the degree to which a society focuses on the relationship of the group as a whole. In societies with high individualism or low collectivism scores, individuals are valued for their achievements and are rewarded and recognized for such achievements. In contrast, people who live in societies with low individualism or high collectivism are seen as being part of a wider group known as the in-group. The in-group includes the family, team, or social class, and how individuals relate to such with groups is seen as important to their success. In other words, people's success is caused by how others in their groups view and support them. Table 6.3 shows the levels of individualism in the same selected 15 nations. We can see similar patterns where be more Anglo cultures such as the US, Canada, and the UK have relatively high levels of individualism. In contrast, Asia and Latin America and many emerging countries tend to have cultures that are either on the medium or low range of the individualism dimension. Table 6.3 shows some of the implications of individualism for management. The effects of most management practices are determined by whether they are done at a group or individual level. For example, in countries with low individualism, one will find that employees are hired and promoted mostly on the basis of association with a large group, such as a university or high school. In such societies, emphasis is placed on loyalty, seniority, and age. To operate smoothly in such societies, companies need to appreciate the importance of the large social group. Additionally, as table 6.3 also shows, care should be taken in terms of how rewards are distributed. Reward individual team members in low individualism societies can result in tensions because the individual team member may become stigmatized. In such cases, rewards done on a group level may work best. Dimensi budaya 2, individualisme dan kolektivisme. Dimensi budaya kedua yang kami pertimbangkan di sini adalah individualisme atau kolektivisme. Individualisme mengacu pada sejauh mana masyarakat berfokus pada hubungan individu dengan kelompok. Kolektivisme mengacu pada sejauh mana suatu masyarakat berfokus pada hubungan kelompok secara keseluruhan. Dalam masyarakat dengan skor individualisme
tinggi atau kolektivisme rendah, individu dihargai atas pencapaiannya dan dihargai serta diakui atas pencapaian tersebut. Sebaliknya, masyarakat yang hidup dalam masyarakat dengan tingkat individualisme yang rendah atau kolektivisme yang tinggi dipandang sebagai bagian dari kelompok yang lebih luas yang disebut in-group. Kelompok yang mencakup keluarga, tim, atau kelas sosial, dan bagaimana individu berhubungan dengan kelompok yang lebih luas dipandang penting bagi keberhasilan mereka. Dengan kata lain, kesuksesan seseorang diukur dari bagaimana orang lain dalam kelompoknya memandang dan mendukung mereka. Pada tabel 6.3 menunjukkan tingkat individualisme di 15 negara terpilih. Kita kembali melihat pola serupa di mana budaya Anglo seperti AS, Kanada, dan Inggris mempunyai tingkat individualisme yang relatif tinggi. Sebaliknya, negara-negara Asia, Amerika Latin, dan banyak negara berkembang cenderung memiliki budaya yang berada pada dimensi individualisme menengah atau rendah. Tabel 6.3 menunjukkan beberapa implikasi individualisme terhadap manajemen. Dampak dari sebagian besar praktik manajemen ditentukan oleh apakah praktik tersebut dilakukan pada tingkat kelompok atau individu. Misalnya, di negara-negara dengan individualisme rendah, kita akan menemukan bahwa sebagian besar karyawan dipekerjakan dan dipromosikan berdasarkan hubungan dengan kelompok yang lebih besar, seperti universitas atau sekolah menengah atas. Dalam masyarakat seperti itu, penekanan ditempatkan pada loyalitas, senioritas, dan usia. Agar dapat beroperasi dengan lancar dalam masyarakat seperti ini, perusahaan perlu menghargai pentingnya kelompok sosial yang lebih besar. Selain itu, seperti yang ditunjukkan tabel 6.3, kehati-hatian juga harus diberikan dalam hal pendistribusian imbalan. Menghargai individu anggota tim dalam masyarakat dengan individualisme rendah dapat mengakibatkan ketegangan karena anggota tim individu dapat mengalami stigmatisasi. Dalam kasus seperti ini, penghargaan yang dilakukan pada tingkat kelompok mungkin akan memberikan hasil terbaik. Cultural Dimension 3. Uncertainty Avoidance. Hofstede. Third cultural dimension is uncertainty avoidance, the degree to which people in a society are comfortable with risk, uncertainty, and unpredictable situation. People in high uncertainty avoidance societies tend to want to avoid uncertainty and unpredictability. As a result, work environments in such countries try to provide stability and certainty through clear rules and instruction. In contrast, societies with low uncertainty avoidance are comfortable with risk, change, and unpredictability. In these countries, risk and ambiguous situations are less likely to upset people. Table 6.4 shows details of the levels of uncertainty avoidance for the selected 15 countries. We see that Anglo and Scandinavian countries have relatively lower uncertainty avoidance scores. In contrast, many emerging markets such as Brazil, Mexico, and China have medium to high uncertainty avoidance scores. Such findings suggest that companies should adapt their practice to conform to the levels of uncertainty avoidance in high uncertainty avoidance countries. For example, managers are advised to provide structure and order to reduce uncertainty and ambiguity
ambiguity for subordinates. Companies in these cultures have many written rules and procedures that tell employees exactly what the organization expects of them. Additionally, managers should give clear and explicit direction to their subordinates about exactly what is expected of them in performing their jobs. By reducing any ambiguity, subordinates are less anxious. In contrast, in low uncertainty avoidance countries, subordinates are much more comfortable and ambiguity. Managers can therefore give more flexibility and freedom to employees. Design of organization also allows for fewer rules and regulations. Table 6.4 provides more detail on the implication of uncertainty avoidance on several managerial aspects. Dimensi budaya 3, yakni penghindaran ketidakpastian. Dimensi budaya 3. State adalah penghindaran ketidakpastian, yaitu sejauh mana masyarakat dalam suatu masyarakat merasa nyaman dengan resiko ketidakpastian dan situasi yang tidak dapat diprediksi. Orang-orang dalam masyarakat yang memiliki tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi cenderung ingin menghindari ketidakpastian dan ketidakpastian. Oleh karena itu, lingkungan kerja di negara-negara tersebut berusaha memberikan stabilitas dan kepastian melalui peraturan dan instruksi yang jelas. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat penghindaran ketidakpastian yang rendah merasa nyaman dengan resiko, perubahan, dan ketidakpastian. Di negara-negara ini, situasi yang berisiko dan ambigu cenderung tidak membuat masyarakat kesal. Tabel 6.4 menunjukkan rincian tingkat penghindaran ketidakpastian pada 15 negara terpilih. Kami melihat bahwa negara-negara Anglo dan Skandinavia mempunyai skor penghindaran ketidakpastian yang relatif lebih rendah. Sebaliknya, banyak negara berkembang seperti Brasil, Meksiko, dan Tiongkok memiliki skor penghindaran ketidakpastian sedang hingga tinggi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan harus menyesuaikan praktik mereka agar sesuai dengan tingkat penghindaran ketidakpastian. Di tempat yang tinggi negara penghindar ketidakpastian, misalnya manajer disarankan untuk menyediakan struktur dan ketertiban untuk mengurangi ketidakpastian dan ambiguitas bagi bawahan. Perusahaan dalam budaya ini mempunyai banyak peraturan dan prosedur tertulis yang memberitahu karyawan apa yang diharapkan organisasi dari mereka. Selain itu, manajer harus memberikan arahan yang jelas pada eksplisit kepada bawahannya tentang apa yang diharapkan dari mereka dan melaksanakan pekerjaannya. Dengan mengurangi ambiguitas apapun, kecemasan bawahan akan berkurang. Sebaliknya, di negara-negara dengan tingkat penghindaran ketidakpastian yang rendah, bawahannya jauh lebih nyaman dan memiliki ambiguitas. Oleh karena itu, manajer dapat memberikan lebih banyak fleksibilitas dan kebebasan kepada karyawan. Desain organisasi juga memungkinkan adanya lebih sedikit peraturan dan regulasi. Tabel 6.4 memberikan lebih detail mengenai implikasi penghindaran ketidakpastian pada beberapa aspek manajerial. Cultural dimension for masculinity. The fourth and final dimension we consider is masculinity. The degree to which a society emphasizes traditional masculine qualities such as advancement and earnings. In high masculinity societies, work tends to be very important to people. Gender roles are clear and work takes priority over other aspects of a person's life, such as family and leisure. In addition, masculine societies emphasize earnings and achievements, and employees tend to work very long hours and take very little vacation time. Table 6.5 shows the masculine scores for selected societies. As the table shows, Anglo-cultural such as the US and Canada tend to have high masculinity. This is not surprising given that both the US and Canada tend to have some
of the highest number of housework. In contrast, Latin Europe countries such as France and Spain have much lower masculinity, as reflected the importance of leisure in these societies. Scandinavian cultures also reflect low masculinity, a characteristic that is consistent with the preference for quality of life in such countries. We also see that many of the emerging nations have medium to high masculinity. Table 6.5 provides some more insight into the implication of masculinity difference for work-related issues. As you can see, companies in high masculinity societies can count on very work-oriented employees. Multinationals are therefore advised to motivate their employees through pay and security. In contrast, individuals in more feminine societies tend to prefer interesting work and more leisure. Strong motivational policies in these societies emphasize a balance between work and leisure, and multinationals in such societies tend to have stronger policies catering to both genders. Budaya dimensi 4, yakni maskulinitas. Dimensi keempat dan yang terakhir yang kami pertimbangkan adalah maskulinitas. Sejauh mana suatu masyarakat menekankan hal tersebut, kualitas maskulin tradisional seperti kemajuan dan pendapatan. Dalam masyarakat dengan maskulinitas tinggi, pekerjaan cenderung menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat. Peran gender jelas dan pekerjaan diprioritaskan dibandingkan aspek lain dalam kehidupan seseorang, seperti keluarga dan waktu luang. Selain itu, masyarakat maskulin menekankan pendapatan dan prestasi, dan karyawan cenderung bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang dan hanya mengambil sedikit waktu liburan. Tabel 6.5 menunjukkan skor maskulin pada masyarakat tertentu, seperti terlihat pada tabel budaya Anglo seperti Amerika dan Kanada cenderung memiliki maskulinitas yang tinggi. Hal ini tidak mengherankan mengingat AS dan Kanada cenderung memiliki jam kerja tertinggi. Sebaliknya, negara-negara Eropa Latin seperti Prancis dan Spanyol memiliki maskulinitas yang jauh lebih rendah, sebagaimana tercermin dari pentingnya waktu luang di masyarakat tersebut. Budaya Skandinavia juga mencerminkan rendahnya maskulinitas, sebagai karakteristik yang konsisten dengan preferensi terhadap kualitas hidup di negara-negara tersebut. Kami juga melihat banyak negara berkembang yang memiliki maskulinitas sedang hingga tinggi. Tabel 6.5 memberikan lebih banyak wawasan mengenai implikasi perbedaan maskulinitas terhadap isu-isu terkait kerjaan. Seperti yang Anda lihat, perusahaan dalam masyarakat yang memiliki maskulinitas tinggi dapat mengandalkan karyawan yang sangat berorientasi pada pekerjaan. Oleh karena itu, perusahaan multinasional disarankan untuk memotivasi karyawannya melalui gaji dan keamanan. Sebaliknya, individu dalam masyarakat yang lebih feminim cenderung lebih menyukai pekerjaan yang menarik dan lebih banyak waktu dan mengambil lebih banyak waktu luang. Kebijakan motivasi yang kuat di masyarakat ini menekankan keseimbangan antara bekerja dan bersantai, dan perusahaan multinasional di masyarakat seperti ini cenderung memiliki kebijakan yang lebih kuat untuk melayani kedua gender. One of the underlying themes of cross-cultural research is that countries tend to cluster around cultural dimensions. For instance, we saw how Anglo cultures, Latin American cultures, and Scandinavian countries tend to share similar cultural characteristics. Such categorization are useful because they help managers simplify their organizational work. The globe framework, how regions of the world categorized using the globe framework, and how does this categorization
enhance understanding of cross-cultural leadership. A second important cultural framework, the global leadership and organizational behavior effectiveness. GLOBE project provides managers with an additional lens through which they can better understand how to perform well in an international environment. While the Hope State framework was developed in the 1960, the GLOBE project developed in the 109 1990 is a more recent attempt to understand cultural dimensions. The GLOBE project involves 170 researchers from over 60 countries who collected data on 17,000 managers from similar to Hope State. The GLOBE researchers uncovered 9 cultural dimensions. However, basing their work on Hope State cultural dimension, it is not surprising to know that 5 of these dimensions are similar to those uncovered by Hope State, namely uncertainty, avoidance, poverty stains, future orientation, or a degree to which society values the long term, assertiveness, orientation, or masculinity, gender egalitarianism, or femininity, institutional and social collectivism, or similar to individualism or collectivism. The only 2 cultural dimensions unique to the GLOBE project are performance orientation, or degree to which societies emphasize performance and achievement, and human orientation, extent to which societies place importance on fairness, altruism, and sharing. Similar to Hope State, the GLOBE researchers categorized countries into clusters of countries with similar culture characteristics. This categorization provides a convenient way to summarize culture information for a large number of countries and simplifies the task of international manager attempting to manage effectively in countries within clusters, because the clusters include societies with similar culture profiles. Similar culture adaptation can be made. Although the GLOBE study identified 10 cultures, we will discuss only the 7 cultures most relevant for international managers: the Anglo cluster, the Confucian Asia cluster, the Germanic Europe cluster, the Nordic Europe cluster, the Latin America cluster, the Middle East cluster, and the Sub-Saharan cluster. Table 6.6 shows these various clusters and the countries in each clusters. Salah satu tema yang mendasari penelitian lintas budaya adalah bahwa negara-negara cenderung mengelompok pada dimensi budaya. Misalnya kita melihat bagaimana budaya Anglo, budaya Amerika Latin, dan negara-negara dengan budaya Skandinavia cenderung memiliki karakteristik budaya yang serupa. Kategorisasi seperti ini berguna karena membantu para manajer menyederhanakan dunia organisasi mereka. 6.3 Kerangka GLOBE. Bagaimana wilayah-wilayah di dunia
dapat dikategorikan menggunakan kerangka globe, dan bagaimana cara kategorisasinya meningkatkan pemahaman tentang kepemimpinan lintas budaya, kerangka kerja budaya penting. Kedua, proyek kepemimpinan global dan efektivitas perilaku organisasi memberikan para manajer sebuah lensa tambahan yang melaluinya mereka dapat lebih memahami bagaimana bekerja dengan baik dalam lingkungan internasional. Meskipun kerangka Hofstede dikembangkan pada tahun 1960-an, proyek Globe yang dikembangkan pada tahun 1990-an merupakan upaya yang lebih baru untuk memahami dimensi budaya. Proyek Globe melibatkan 170 peneliti dari lebih dari 60 negara yang mengumpulkan data tentang 17.000 manajer dari berbagai negara. 62 negara di seluruh dunia. Mirip dengan Hofstede, para peneliti Globe menemukan 9 dimensi budaya. Namun dengan mendasarkan karyanya pada dimensi budaya Hofstede, tidak mengherankan jika 5 dimensi tersebut serupa dengan yang ditemukan oleh Hofstede, yaitu yang pertama pengindaran ketidakpastian, yang kedua jarak kekuasaan, yang ketiga orientasi masa depan, yakni sejauh mana nilai-nilai masyarakat jangka panjang, yang keempat orientasi ketegasan atau maskulinitas, yang kelima egalitarianisme, gender atau feminitas, yang keenam kelembagaan, yang ketujuh kolektivisme, kemasyarakatan mirip dengan individualisme atau kolektivisme. Dua dimensi budaya yang unik dalam proyek Globe hanyalah orientasi kinerja, sejauh mana masyarakat menekankan kinerja dan prestasi dan orientasi kemanusiaan, yakni sejauh mana masyarakat mengutamakan keadilan, altruisme dan kepedulian. Mirip dengan Hofstede, para peneliti Globe mengkategorikan negara-negara ke dalam kelompok negara-negara dengan karakteristik budaya yang serupa. Kategorisasi ini memberikan cara yang mudah untuk merangkum informasi budaya untuk sejumlah besar negara dan menyederhanakan tugas manajer internasional yang berupa mengelola secara efektif di negara-negara dalam kelompok. Karena klaster-klaster tersebut mencakup masyarakat dengan profil budaya serupa, maka adaptasi budaya yang paling relevan bagi para manajer internasional: klaster Anglo, klaster Asia, Konfusianisme, klaster Eropa, Jerman, klaster Eropa Nordik, klaster Amerika Latin, klaster Timur Tengah, dan klaster Sub-Sahara. Tabel 6.6 menunjukkan berbagai klaster dan negara-negara di setiap klaster. Table 6.7 provides further insight to understand how cultural difference affect preference for leadership styles. Consider, for example, the Nordic Europe cluster, including Scandinavian countries such as Denmark, Finland, and Sweden. These countries have low levels of masculinity, low levels of power, and high individualism. It is therefore not surprising to see that individuals in such societies prefer leaders who are more charismatic and who demonstrate participative leadership tendencies. The less preferred style for this cluster is a self-protective leader, which is more representative of individualist cultures. Tabel 6.7 memberikan wawasan lebih lanjut untuk memahami bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi preferensi kepemimpinan gaya. Pertimbangan misalnya kelompok Eropa Nordik termasuk negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, dan Swedia. Negara-negara tersebut mempunyai tingkat maskulinitas yang rendah, tingkat kekuasaan yang rendah, dan tinggi akan individualisme. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika orang-orang dalam masyarakat seperti ini lebih memilih pemimpin yang memiliki jabatan tersebut lebih karismatik dan menunjukkan kecenderungan kepemimpinan partisipatif. Gaya yang paling tidak disukai untuk ini adalah pemimpin yang melindungi diri sendiri yang lebih mewakili budaya individualis. So, there are cultural difference between clusters. It is important to see that the clusters do share some similarities. For example, the charismatic leadership style is preferred in all clusters except
The Middle East Cluster. In addition, Table 6.8 shows that the human-oriented leadership style is preferred in all but the Nordic Europe cluster. In contrast, leadership style based on individualist tendencies, such as the autonomous and self-protective types, tends to be less prevalent. Walaupun terdapat perbedaan budaya di antara kelompok-kelompok tersebut, penting untuk diketahui bahwa kelompok-kelompok tersebut mempunyai kesamaan budaya. Misalnya, gaya kepemimpinan karismatik lebih disukai di semua kelompok kecuali Timur Tengah. Selain itu, pada tabel 6.8 menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang berorientasi pada kemanusiaan lebih disukai di semua negara kecuali negara-negara tersebut, yakni klaster Eropa Nordik. Sebaliknya, gaya kepemimpinan yang didasarkan pada kecenderungan individualis seperti tipe otonom dan protektif cenderung paling tidak disukai. In this section, we have learned about the various tools that managers can use to understand and prepare for cross-national difference and how they impact behaviors of employees across multinational corporations. We have also seen that there are many similarities among cultures. Relying solely on such frameworks to understand a culture can be misleading. However, in the next section, we discuss some of the dangers of culture stereotyping and examine the need to be cautious and to take into account the interaction between a nation's culture and its social institution. Pada bagian ini, kita telah mempelajari berbagai alat yang dapat digunakan manajer untuk memahami dan mempersiapkan diri menghadapi perbedaan antar negara dan bagaimana perbedaan tersebut berdampak pada perilaku karyawan di perusahaan multinasional. Kita juga telah melihat bahwa ada banyak kesamaan antar budaya, namun hanya mengandalkan kerangka kerja seperti itu untuk memahami suatu budaya bisa menyesatkan. Pada bagian berikutnya, kita membahas beberapa bahaya stereotip budaya dan mengkaji perlunya berhati-hati dan mempertimbangkan interaksi antar budaya suatu negara dan institusi sosialnya. As detailed by Erin Meyer, a professor at INSEAD, the above preferences are often source of friction when American and Japanese teams work together. Such confusion often occur because American managers believe that Japanese managers have authority because of the Japanese culture's autocratic preference. The incident of what happened when Suntory, a Japanese whiskey manufacturer, became the majority holder of Jim Beam, and an American bourbon maker, clearly illustrates the resulting conflict. When a critical decision had to be made, a Jim Beam manager went to Japan to present the proposal to a Japanese manager, thinking that the manager would have the authority to make the decision. However, the Jim Beam manager found that he was not able to have any effect during the meeting because a decision had already been made by consensus. The above example shows an instance of a cultural paradox where the insight from an understanding of culture may not necessarily coincide with reality. Why would Japanese managers, who are often perceived as autocratic, take the time to make decisions by consensus?
As another example of culture paradox, the Japanese tend to have a low tolerance for uncertainty because of their high uncertainty avoidance. Yet they will often have contracts that incorporate significant ambiguity. In contrast, Americans who are much more comfortable with uncertainty write very explicit contracts. Even international management student or manager doesn't appreciate the importance of cultural paradox. She can engage in cultural stereotyping. Cultural stereotyping occurs when one assumes that all people within a culture act, think, and behave the same way. While national culture can provide a lens to gain insight into a country, broad generalization not necessarily be helpful. In such case, it is much more prudent to be cautious and to understand that there are significant differences among people within a culture. Sebagaimana dirinci oleh Erin Meyer, seorang profesor di INSEAD, 10 preferensi di atas sering kali menjadi sumber perselisihan ketika tim Amerika dan Jepang bekerja sama. Kebingungan seperti ini sering terjadi karena manajer Amerika percaya bahwa manajer Jepang punya wewenang karena preferensi otokratis budaya Jepang. Peristiwa yang terjadi ketika Suntory, produsen whisky Jepang, menjadi pemegang mayoritas Jim Beam, pembuat bourbon Amerika, dengan jelas menggambarkan konflik yang diakibatkannya. Ketika keputusan penting harus dibuat, seorang manajer, Jim Beam, pergi ke Jepang untuk mempresentasikan proposal tersebut kepada seorang manajer Jepang, berpikir bahwa manajer tersebut akan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Namun manajer Jim Beam menemukan bahwa dia tidak dapat memberikan pengaruh apapun selama rapat karena keputusan telah diambil berdasarkan konsensus. Contoh di atas menunjukkan sebuah contoh paradoks budaya, di mana wawasan dari pemahaman budaya belum tentu sesuai dengan kenyataan. Mengapa para manajer Jepang yang sering dianggap otokratis meluangkan waktu untuk mengambil keputusan melalui konsensus? Contoh lain dari paradoks budaya adalah orang Jepang cenderung memiliki toleransi yang rendah terhadap ketidakpastian karena tingginya penghindaran ketidakpastian, namun mereka seringkali memiliki kontrak yang mengandung ambiguitas yang signifikan. Sebaliknya, orang Amerika yang lebih nyaman dengan ketidakpastian menulis kontrak yang sangat eksplisit. Jika seorang mahasiswa atau manajemen internasional tidak menghargai pentingnya paradoks budaya, dia dapat melakukan stereotip budaya. Stereotip budaya terjadi ketika seseorang berasumsi bahwa semua orang dalam suatu budaya bertindak, berpikir, dan berperilaku dengan cara yang sama. Meskipun budaya nasional dapat memberikan sebuah lensa untuk memperoleh wawasan tentang suatu negara, generalisasi yang luas belum tentu membantu. Dalam kasus seperti ini akan jauh lebih bijaksana jika kita berhati-hati dalam memahami bahwa terdapat perbedaan yang signifikan di antara orang-orang dalam suatu budaya. In international management, recent research examining how states work provides some evidence of the need to be cautious about using culture as the only source of understanding of societies. The researchers examined the ongoing assumption that all residents of given country will behave according to broad culture norms and found that 80% of variation in cultural values is actually within countries. In other words, the assumption that people between countries are more different than people within a country may not be accurate. The researchers actually found that other cultural factors pertaining to people's occupations or the countries will also play a critical role. These findings suggest that other
factors besides national culture need to be examined. One of these factors is a country's social institution. Social stratification refers to the degree to which social benefits are unequally distributed and those patterns are perpetuated for life. These social benefits include wealth and distribution of income through school and parenting. Children are taught to accept such inequality, and over time, it becomes a solidly established, taken for granted fact of life because the level of social stratification in a country impacts how work elements are perceived. Is It is important for managers to understand a country level of social stratification. Peran institusi sosial dalam manajemen internasional. Penelitian terbaru yang meneliti karya Hofstede memberikan beberapa bukti tentang perlunya berhati-hati dalam menggunakan budaya sebagai satu-satunya sumber pemahaman masyarakat. 12 para peneliti menguji asumsi yang ada bahwa semua penduduk suatu negara akan mengalami hal yang sama, berperilaku sesuai dengan norma-norma budaya yang luas dan menemukan bahwa 80% variasi nilai-nilai budaya sebenarnya terjadi di dalam suatu negara. Dengan kata lain, asumsi bahwa masyarakat antar negara lebih berada dibandingkan masyarakat dalam suatu negara mungkin tidak akurat. Para peneliti sebenarnya menemukan bahwa faktor budaya lain yang berkaitan dengan pekerjaan masyarakat atau kekayaan negara juga memainkan peran penting. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor lain selain budaya nasional perlu dikaji. Salah satu faktor tersebut adalah institusi sosial suatu negara. Lembaga sosial adalah suatu kompleks posisi, peran, norma, dan nilai-nilai yang tertanam dalam jenis struktur sosial tertentu dan mengorganisir pola sumber daya manusia yang relatif stabil sehubungan dengan permasalahan mendasar, mempertahankan struktur masyarakat yang layak dalam lingkungan tertentu. Dengan kata lain, seperti yang Anda lihat di bawah, lembaga-lembaga sosial seperti pendidikan dan tingkat kesenjangan sosial berdampak pada bagaimana individu dalam suatu masyarakat berperilaku. Mirip dengan budaya nasional, institusi sosial mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara orang berpikir, bertindak, dan berperilaku. Meskipun terdapat banyak institusi sosial di negara atau budaya tertentu, kami membatasi diri pada 3 institusi yang paling relevan di tempat kerja, yakni stratifikasi sosial, tingkat pendidikan, dan agama. Yang pertama ada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial mengacu pada sejauh mana keuntungan sosial didistribusikan secara tidak merata dan manfaat tersebut bersifat abadi seumur hidup. Manfaat sosial ini mencakup kekayaan dan distribusi pendapatan. Pola melalui sekolah dan pola asuh orang tua, anak-anak diajarkan untuk menerima ketidaksetaraan tersebut, dan seiring berjalannya waktu, hal ini menjadi sebuah fakta kehidupan yang sudah menjadi kenyataan dan dianggap remeh. Karena tingkat stratifikasi sosial di suatu negara berdampak pada persepsi elemen pekerjaan, maka penting bagi para manajer untuk memahami tingkat stratifikasi sosial suatu negara. Second, education. A second social institution is education, the socializing experience which prepare individuals to act in society. Education plays a critical role in socializing individuals to expected norms in their society. One of the critical ways countries differ is on the level of education. In some countries, such as the United States and Western Europe countries, education is accessible to most members of societies. In other societies, such as many found in Western Africa, South Asia, and Latin America, however, education may be much more elitist and not as accessible to the members of the population. How does education affect the workplace? Research shows that education has an impact on many aspects of work, including employee attainment,
to work and gender roles. For example, in study of three 30,270 individuals from 26 countries. The findings show that the more accessible education is, the less likely people are to attach to work. The researchers argue that the more individuals have access to education, the more likely they have the means to feel satisfaction in life, and the less likely work plays a critical role. In contrast, where education is less accessible, individuals have to rely on their work to achieve desired rewards. Another study shows that education also affects how managers view gender roles. Examining a sample of over 1,500 managers located in 19 countries, the study finds that greater accessibility to education affects managers' perception of gender roles. Specifically, in societies with more access to education, managers had less traditional views about the role of women in society and were therefore more open minded about women in the workplace. The above findings also point to the importance of education as an influence in societies and individuals that have similar levels of education accessibility may behave more similarly irrespective of culture difference. Astute international managers are therefore well advised to take such issues into consideration when managing international operation. Third, religion. The final social institution we consider is religion. The shared set of belief, activities, and institutions based on faith in supernatural forces. Religion has always been and continues to be extremely critical aspect of the international business environment. Most countries have seen a strong growth in popularity of religions. For instance, Islam continues to gain new adherents in many parts of the world. Similarly, the tremendous growth of Protestantism in Latin America and the sustained role of Hinduism in Indian society all suggest that religion has significant influence on societal members as, as well as the business they operate in. In this section, we first consider the major types of religions in the world. Exhibit 6.6 shows that Christianity remains the world dominant religion, representing around 31% of the world's population, or 2.3 billion of the 2.7.3 billion individuals in the world. Adherents of Islam follow, representing 24.1% of world's population, followed by Hindus, 15.1%. The other substantial religion is Buddhism, practiced by 6.9%
9% of the world's population. Finally, Judaism is practiced by only 0.2% of the world's population. Given that Christianity, Islam, and Hinduism represent around 70% of the world's population, we will look at a brief description of each of these religions and their implication for the workplace. Yang kedua ada pendidikan. Institusi sosial yang kedua adalah pendidikan, yaitu pengalaman bersosialisasi yang mempersiapkan individu untuk bertindak dalam masyarakat. Pendidikan memainkan peran penting dalam merasionalisasikan individu ke dalam norma-norma yang diharapkan dalam masyarakatnya. Salah satu perbedaan penting antara negara-negara adalah pada tingkat pendidikan. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, pendidikan dapat diakses oleh sebagian besar masyarakat. Namun di masyarakat lain seperti Afrika Barat, Asia Selatan, dan Amerika Latin, pendidikan mungkin lebih bersifat elitis dan tidak dapat diakses oleh masyarakat. Bagaimana pendidikan mempengaruhi tempat kerja? Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berdampak pada banyak aspek pekerjaan, termasuk keterikatan karyawan terhadap pekerjaan dan para gender. Misalnya saja dalam penelitian terhadap 30.270 individu di 26 negara, temuan menunjukkan bahwa semakin mudah akses terhadap pendidikan, semakin kecil kemungkinan masyarakat untuk terikat pada pekerjaan. 15 para peneliti berargumentasi bahwa semakin banyak individu mempunyai akses terhadap pendidikan, semakin besar kemungkinan mereka mendapatkan pendidikan, memiliki sarana untuk merasakan kepuasan dalam hidup, dan semakin kecil kemungkinannya bahwa pekerjaan memainkan peran penting. Sebaliknya, ketika pendidikan sulit diakses, individu harus bergantung pada pekerjaan mereka untuk mencapai imbalan yang diinginkan. Studi lain menunjukkan bahwa pendidikan juga mengaruhi cara manajer memandang para gender. 16 dengan meneliti sampel dari 1.500 manajer yang berlokasi di 19 negara, studi ini menemukan bahwa aksesibilitas yang lebih besar terhadap pendidikan mengaruhi persepsi manajer terhadap peran gender, khususnya di masyarakat yang memiliki banyak akses terhadap pendidikan. Para manajer memiliki pandangan yang kurang tradisional mengenai peran perempuan dalam masyarakat, dan oleh karena itu lebih berpikiran terbuka terhadap perempuan di tempat kerja. Temuan di atas juga menunjukkan pentingnya pendidikan sebagai pengaruh dalam masyarakat. Masyarakat dan individu yang memiliki tingkat aksesibilitas pendidikan yang sama mungkin akan berperilaku serupa terlepas dari perbedaan budaya. Oleh karena itu, para manajer internasional yang cerdik disarankan untuk mempertimbangkan isu-isu tersebut ketika mengelola operasi internasional. Yang ketiga, ada aspek agama. Institusi sosial terakhir yang kami pertimbangkan adalah agama. Seperangkat kepercayaan, aktivitas, dan institusi yang menjadi landasannya mempercayai pada kekuatan supernatural. 17 agama selalu dan terus menjadi aspek yang sangat penting dalam lingkungan bisnis internasional. Sebagian besar negara telah mengalami pertumbuhan pesat dan dalam popularitas agama. Misalnya, Islam terus mendapatkan penganut baru di banyak belahan dunia. Demikian pula pertumbuhan Protestanisme yang luar biasa di Amerika Latin, dan peran Hinduisme yang berkelanjutan dalam masyarakat India menunjukkan bahwa agama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat serta bisnis tempat mereka beroperasi. Pada bagian ini, pertama-tama kita akan membahas jenis-jenis agama utama di dunia. Pada gambar 6.6 menunjukkan bahwa agama Kristen tetap menjadi agama dominan di dunia, mewakili sekitar 31% populasi di dunia atau 2,3 miliar dari 7,3 miliar orang di dunia. Penganut Islam mewakili 24,1% populasi di dunia, disusul Hindu 15,1%. Agama penting lainnya adalah Buddha yang dianut oleh 6,9 populasi dunia. Terakhir, Yudaisme hanya dianut oleh 0,2 populasi di dunia. Mengingat agama Kristen, Islam, dan Hindu mewakili sekitar 70% populasi dunia, kita akan melihat penjelasan singkat tentang masing-masing agama tersebut dan implikasinya terhadap tempat kerja. Yang pertama, kekristenan.
Kekristenan adalah iman yang didasarkan pada kehidupan ajaran, kematian, dan kebangkitan Yesus. Penganut agama Kristen semuanya memiliki keyakinan yang sama bahwa Yesus adalah inkarnasi Tuhan yang diutus untuk membersihkan keberdosaan umat manusia. Yesus sering dikaitkan dengan kemungkinan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan melalui penebusan dosa, pengakuan dosa, disiplin diri, dan penyucian. Kekristenan mempunyai pengaruh yang kuat di tempat kerja, misalnya dampak Protestantisme, salah satu cabang agama Kristen terhadap perkembangan kapitalisme, dipandang sebagai bukti adanya hubungan antara agama dan dunia.